Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Augusta Ahmad Bintang 3 dengan NIM 212410103042 dari program studi informatika mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO kelas C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menggunakan operasi kur di bahasa C# dengan menggunakan Visual Studio dan menghubungkannya dengan PG Admin. Nah, sebelum itu saya akan membuat tabel dari PG Admin atau membuat tabel sendiri entity begitu, dengan entity peminjaman dengan atribut ID peminjaman, nama peminjaman, alat peminjaman, dan nomor HP peminjaman. Nah, untuk ID peminjaman sendiri saya membuat primary key karena ID itu tidak mungkin sama. Ya, terus ada atribut nama peminjaman dan saya tulis varchar. Nah, kalau varchar itu 50 itu bisa dibilang itu kita menuliskan misalkan hanya 5 itu kata ke atau huruf ke-6 sampai huruf ke-50 itu tidak diikutin. Berbeda dengan chart diikutin sampai 50. Kalau varchar itu bisa dikatakan kurang dari sama dengan 50 dan not null itu ya artinya harus diisi. Jadi nama itu tidak mungkin tidak harus diisi. Sudah alamat peminjaman juga dan nomor HP. Nah, untuk mengisi entity tersebut, saya menggunakan insert to peminjaman. Nah, itu terus dalam kurung menuliskan atribut yang di dalamnya yang mau diisi. Nah, terus saya share value dan saya isi per atributnya itu dengan cara ketika mengisikan itu menggunakan koma. Augusta, koma 08. Nah, itu untuk menambahkan atribut tersebut. Nah, terus select from penyajian itu untuk merefresh atau mungkin menampilkan dari data tersebut. Nah, ini sudah masuk ya untuk dari datanya tersebut. Nah, ini untuk operasi sederhana, mungkin operasi basis datanya saja di PG Admin. Sementara untuk di Visual Studio 2022, bentar, saya klik. Nah, di sini saya akan menuliskan mengenai, bentar, saya ke atas kan, ke tabel web config-nya. Nah, bentar. Nah, di sini saya akan menuliskan tentang koneksinya server localhost. Nah, di sini saya menamakannya koneksi dan connect string-nya itu servernya localhost dan portnya 432, database-nya menyewa, user ID Postgre, dan password-nya itu Augusta. Password-nya itu password di Postgre-nya ya, Augusta 3. Nah, terus itu ada FPGSL itu sambungan providernya dari Visual Studio dengan Postgre-nya. Nah, untuk server localhost, port, dan database itu bisa kita lihat di PG Admin. Saya klik dulu PG Admin-nya. Nah, ini bisa dilihat di ini ya PostgreSQL, terus properties dan connection. Nah, itu kita bisa makan di situ. Nah, sembari di situ saya akan mengembalikan ke Visual Studio Code. Itu sama ya tadi ya. Visual Studio Code. Saya klik dulu. Nah, untuk Visual Studio Code sendiri, nah, di sini saya akan menambahkan fitur detail, edit, index, dan yang sebagainya. Nah, itu mungkin gambarannya itu atau mungkin tampilannya itu sama, tapi fungsinya beda. Sedangkan edit itu fungsinya untuk mengedit dari tabel atau mungkin edit atribut yang sudah saya masukkan dengan cara seperti ini. Untuk peminjaman juga seperti ini, dan tabel detail juga seperti ini. Nah, saya lanjut ke peminjaman controller. Nah, untuk peminjaman controller sendiri, saya nah,
Untuk peminjaman kontrol sendiri itu saya samakan mungkin sama contohnya yang di di website yang telah disediakan oleh dosennya. Jadi kurang lebih saya edit sedikit, hasilnya seperti ini. Nah, ke bawah dan saya ke web.config. Nah, kita tidak berlama-lama lagi, saya langsung aja ya run ya. Nah, saya klik ini, kemudian ke Google Chrome-nya ini sedang loading. Bentar. Nah, ini udah masuk ya. Misalkan saya tadi itu menuliskan tiga atribut Agusta, Ronaldo, sama Rindo. Nah, ini sudah masuk ya di adminnya. Nah, ini kita coba delete aja salah satu fiturnya. Coba delete yang Ronaldo. Nah, kita delete yang Ronaldo. Nah, kita delete. Nah, kita refresh yang di Postgre-nya. Nah, kita refresh. Dan nah, ya, udah muncul ya, berarti udah terkoneksi nih antara Visual Studio sama Postgre. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya. Apabila ada salah dan kata, saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.